Halo teman-teman dan Pak dosen, kami dari kelompok 7 akan membahas tentang tugas kelompok kami. Pertama, izinkan untuk memperkenalkan. Nama saya Ana Agung Ngurah Tejakusuma dengan akhiran NIM 1056. Saya Akbar Madi dengan NIM akhiran 1085. Nama saya Nyoman Gede Surya Cana Putra dengan akhiran NIM 1136. Pada presentasi ini kami akan menjelaskan beberapa poin, yaitu yang pertama, latar belakang, penjelasan PHP, API Service, dan PL/SQL, penjelasan white box testing, penjelasan black box testing, penjelasan project, pengujian, dan hasil yang diraih. Next. Pertama itu adalah latar belakang. Program yang kami buat itu adalah program penghitungan akar kuadrat. Penghitungan akar kuadrat adalah operasi matematika dasar yang sering digunakan dalam berbagai aplikasi. Dalam pengembangan program penghitungan akar kuadrat dengan PHP, menggunakan API Service atau PL/SQL dapat menjadi pilihan yang berguna. API Service dapat digunakan untuk mengakses layanan matematika eksternal yang lebih canggih. Sementara PL/SQL memungkinkan integrasi yang efisien dengan database, memungkinkan perhitungan akar kuadrat dalam konteks data yang tersimpan dalam tabel database. Kombinasi kedua pendekatan ini dapat membantu mengembang mencapai tingkat akurasi dan efisien yang dibutuhkan sesuai dengan kebutuhan aplikasi. Next. Sekarang berikutnya adalah penjelasan dari PHP, API Service, PL, SQL. Yang pertama itu adalah PHP yang merupakan singkatan dari Hypertext Preprocessor. PHP adalah bahasa pemrograman CC server yang digunakan untuk mengembangkan aplikasi web dinamis. PHP digunakan untuk menghasilkan konten web secara dinamis, berinteraksi dengan basis data, dan menjalankan berbagai fungsi server-side. PHP memiliki sintaks yang mirip dengan C dan C++, serta memiliki beragam framework yang mempermudah pengembangan web, seperti Laravel, CodeIgniter, dan lainnya. Next. Berikutnya adalah API Service. API merupakan singkatan dari Application Programming Interface, yang merupakan kumpulan aturan dan protokol yang memungkinkan berbagai aplikasi berkomunikasi satu sama lain. Biasanya API Service digunakan untuk mengakses dan berinteraksi dengan layanan eksternal, seperti layanan matematika online, sosial media, pembayaran, dan banyak lagi. Pengembangan dapat digunakan API Service untuk mengambil data atau menjalankan fungsi tertentu dari aplikasi eksternal tanpa perlu memahami detail implementasinya. Next. PL/SQL merupakan singkatan dari Procedural Language Structured Query Language. PL/SQL adalah ekstensi dari SQL atau Structured Query Language yang digunakan dalam sistem manajemen basis data Oracle. Ini adalah bahasa pemrograman prosedural yang memungkinkan pengembang untuk mengotomatisasi tugas-tugas dalam database, seperti membuat prosedur tersimpan, trigger, dan fungsi yang menjalankan logika bisnis di dalam database. PL/SQL memungkinkan penggunaan algoritma kompleks dalam database Oracle dan integrasi yang efisien dengan aplikasi yang mengakses data tersebut. Next. Berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya itu ada white box testing. Jadi benar pengertiannya adalah sebuah pendekatan pengujian di mana pengujian ini dilakukan dengan mempertimbangkan struktur internal dan kode sumber perangkat lunak. Dan fokus dari white box testing ini sendiri itu adalah
pada logika aliran kontrol dan struktur kodenya. Lalu untuk pengujian sendiri kita menggunakan pengujian terhadap source code program, flow graph, program, flowchart, program, dan juga rumus perhitungannya. Lalu untuk cara kerjanya itu dengan menganalisis sumber, kemudian membuat kasus uji, melakukan eksekusi dari kasus uji tadi, melakukan pelaporan dan pelacakan bug, lalu mengulangi proses yang ada di atas. Selanjutnya untuk flowchartnya itu pertama input angka, start input angka, kemudian melakukan validasi input apakah angka tersebut positif dan bukan karakter. Jika ya, lanjut ke perhitungan akar kuadrat. Apabila tidak atau merupakan inputan angka negatif, dia akan terjadi error dan kembali ke start. Selanjutnya, setelah penghitungan akar kuadrat, masuk ke dalam riwayat program, kemudian masuk ke dalam hasil perhitungan dan selesai. Nah, ini untuk ketampilan dari flow graph-nya. Itu yang pertama, input edge pertama itu input nilai yang diinginkan. Kemudian yang kedua itu mengolah validasi angka inputan, apakah angka tersebut bernilai negatif atau tidak, dan apakah angka tersebut pure angka atau karakter. Lalu yang ketiga itu fungsi hitung akar kuadrat, dan yang keempat itu ada edge error apabila ada error dan bernilai tidak sesuai. Lalu yang kelima, edge menyimpan ke database, dan edge yang keenam itu outputnya atau hasilnya. Selanjutnya, cyclomatic complexity. Cyclomatic complexity adalah sebuah matriks perangkat lunak yang digunakan untuk mengukur kompleksitas sejumlah kode program. Metrik ini pertama kali diperkenalkan oleh Thomas J. McCabe pada tahun 1976 dan merupakan salah satu cara untuk mengukur sejauh mana kode program tersebut sulit untuk dipahami, diuji, dan dipelihara. Cyclomatic complexity ini mengukur jumlah alur yang berbeda dalam kode program. Jalur ini dapat dilihat sebagai alur kontrol yang berbeda dalam program, yang bisa termasuk dalam struktur percabangan seperti if-else statement, perulangan seperti for atau while loops, dan titik-titik awal dan akhir pada dalam program. Semakin banyak jalur yang berbeda, semakin tinggi nilai cyclomatic complexity, dan semakin sulit untuk memahami dan menguji kode tersebut. Cyclomatic complexity dapat digunakan sebagai panduan untuk mengidentifikasikan bagian-bagian kode yang perlu direvisi atau diuji lebih intensif. Nilai yang tinggi biasanya menunjukkan bahwa kode tersebut memiliki lebih banyak kemungkinan jalur eksekusi yang dapat meningkatkan risiko kesalahan dan membuatnya lebih sulit untuk diuji. Oleh karena itu, seringkali diinginkan untuk mengurangi cyclomatic complexity dengan cara seperti membagi kode menjadi fungsi atau metode yang lebih kecil, atau merancang ulang logika program secara keseluruhan. Selanjutnya ada rumus untuk menghitung cyclomatic complexity itu V G sama dengan E dikurang N ditambah 2P, di mana V G itu adalah cyclomatic complexity dan E itu adalah tepian atau edge dalam graf kontrol aliran program, dan N adalah jumlah simpul atau nodes dalam graf kontrol aliran dari program. Untuk P di sini adalah komponen terhubung atau connected komponen dalam graf kontrol aliran dari program. Nah, dalam program di sini kita bisa lihat jumlahnya ada 6 untuk E atau tepian edge-nya itu ada 6, dan N dan jumlah simpul atau nodes-nya juga ada 6, dan untuk P atau sambungannya itu ada 1. Nah, jadi berdasarkan program tadi itu, untuk penghitung rumus cyclomatic complexity-nya, V, G sama dengan 6 dikurang 6 ditambah 2 kali 1 sama dengan 0 plus 2 sama dengan 2. Jadi nilai VG dari cyclomatic complexity pada flow graph di atas itu 2, yang artinya terdapat 2 jalur pada pengujian path-nya. Nah, pengujian path-nya di sini jadi
ada edge 1, 2, 3, 5, dan 6. Kemudian untuk patch lagi 1 ada dari edge 1, kedua, keempat, dan ke-6. Hasil mengetahui jumlah jalur independennya itu setelah perhitungan dari cyclomatic complexity, maka didapatkan jumlah pengujian pad-nya itu sebanyak 2 jalur. Nah, untuk hasil white box-nya itu setelah melakukan pengujian kode, menurut pertama itu ada kegiatan input nilainya positif dan hasilnya input nilainya itu positif dan keterangannya valid. Lalu yang kedua ada input nilai negatif, hasilnya bisa input nilai negatif namun number error di lognya itu keterangannya valid. Terus selanjutnya pengolah angka positif hasilnya dapat mengolah, keterangannya valid. Yang terakhir itu pengolah angka negatif, hasilnya error dan tidak dapat mengolah, keterangannya tidak valid. Selanjutnya bisa dijelaskan oleh Akbar. Oke. Selanjutnya adalah black box testing, di mana pengertiannya ialah pendekatan pengujian di mana pengujian dilakukan tanpa memperhatikan struktur internal atau kode sumber perangkat lunak. Fokusnya adalah pada input dan output yang diharapkan. Nah, pengujian yang dilakukan ialah kita melakukan penginputan angka negatif dan positif di bagian penginputan nilai pada program. Nah, cara kerja dari black box testing ini, di mana terdapat identifikasi persyaratan, lalu membuat kasus uji, lalu mengeksekusi kasus tersebut, lalu pelaporan bug, lalu mengulangi proses tersebut kembali. Nah, pengujian yang dilakukan, ada beberapa aktivitas yang kami lakukan. Yang pertama ialah pada tampilan utama, yang diharapkan dari kami adalah tampilan web dan terhubung ke API server. Lalu hasil pengujian yang dimana berhasil tersambung dan menampilkan penampilan web, jadi kesimpulannya valid. Lalu kedua, aktivitas yang kami lakukan ialah menginput angka atau nilai yang kami inginkan. Diharapkan kami dapat memberikan input nilai angka sesuai keinginan kami. Lalu hasil pengujian di mana kami dapat menginputkan nilai sesuai yang apa kami inginkan. Lalu kesimpulan yang kami simpulkan yaitu valid. Yang kedua, aktivitas yang kami lakukan ialah menekan tombol perhitungan, yang dimana kami harapkan dapat menjalankan program perhitungan dengan baik. Lalu hasil pengujian di mana tombol yang kami tekan berhasil menjalankan perintah yang telah kami tambahkan dalam kode dan kesimpulan kami valid. Lalu output hasil, di mana kami harapkan di mana nilai hasil sesuai dengan rumus perhitungan yang ada untuk menghitung akar kuadrat. Hasil pengujian berhasil menampilkan hasil dari nilai yang kita inputkan dan itu memiliki kesimpulan valid. Next. Nah, di mana di sini ada hasil dari penginputan yang kami lakukan, di mana kami menginputkan nilai positif dari akar kuadrat dari 25 dan hasilnya 5. Next. Selanjutnya kami juga menginputkan nilai dengan karakter di mana kami menggunakan nilai negatif. Di sini dapat kita lihat hasil dari akar kuadrat negatif 81, di mana output yang dihasilkan itu angka tidak boleh negatif. Sekian presentasi yang kami sajikan. Semoga bermanfaat. Kami ucapkan terima kasih.